Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Farhan Ismail Prasetyo, NPM 18 10 10 20 75, akan mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir yang berjudul Pengaruh Analisis Rasio terhadap Dividen Payout Ratio pada perusahaan PT SCI Salatiga. Dalam latar belakang, laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat agar informasi yang terjadi menjadi lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Data keuangan harus dikonversi menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis. Hal ini ditempuh dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Model yang sering digunakan dalam melakukan analisis tersebut adalah dalam bentuk rasio-rasio keuangan. Menurut Foster 1986, menyatakan 4 hal yang mendorong analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan model rasio keuangan, yaitu yang pertama, untuk mengendalikan pengaruh perbedaan besar antara perusahaan atau antar waktu. Yang kedua, untuk membuat data menjadi lebih memenuhi asumsi alat statistik yang digunakan. Yang ketiga, untuk menginvestigasi teori yang terkait dengan rasio keuangan. Yang terakhir, untuk mengkaji hubungan empirik antara rasio keuangan dan estimasi atau prediksi variabel tertentu. Kemudian, untuk membuktikan bahwa laporan keuangan bermanfaat, maka dilakukan penelitian mengenai manfaat laporan keuangan. Salah satu bentuk penelitian yang menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu penelitian-penelitian yang berkaitan dengan manfaat laporan keuangan untuk tujuan memprediksi kinerja perusahaan. Kemudian dalam rumusan masalah dan pertanyaan masalah, yaitu didapat yang pertama, bagaimana pengaruh profitabilitas dengan dividen payout ratio. Yang kedua, bagaimana pengaruh free cash flow dan growth pada dividen payout ratio perusahaan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh rasio keuangan terhadap dividen payout ratio perusahaan. Kemudian, tujuan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh rasio keuangan terhadap dividen payout ratio pada nilai perusahaan. Dalam manfaat penelitian, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji manfaat yang bisa dipetik dari analisis rasio keuangan, seperti yang dipaparkan Altman 1968 merupakan penelitian awal yang mengkaji pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Dengan menggunakan analisis diskriminan, fungsi diskriminan akhir yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan memasukkan rasio-rasio keuangan. Dalam tinjauan pustaka, yang pertama yaitu ada dividen payout ratio. Peningkatan hutang akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang saham, termasuk dividen yang akan diterima. Prihanto 2003 mengungkapkan debt to equity ratio mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Menurut Surhali dan Sofyan 2004, semakin besar leverage perusahaan, maka cenderung akan membayar dividennya lebih rendah. Dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan secara eksternal, sehingga semakin besar proporsi hutang yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah kewajibannya yang akan dibagikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Prihantoro 2003 yang menemukan leverage berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio. Kemudian teori signaling. Secara garis besar, signaling teori erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Pemeringkatan perusahaan yang telah go public lazimnya didasarkan pada analisis rasio keuangan ini. Analisis ini dilakukan untuk mempermudah interpretasi terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen. Penggunaan teori signaling, informasi berupa ROA atau tingkat pengembalian terhadap aset, atau juga seberapa besar laba yang didapat dari aset yang digunakan. Dengan demikian, jika ROA tinggi, maka akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Karena dengan ROA tinggi menunjukkan kinerja
keuangan perusahaan tersebut baik, maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham. Permintaan saham yang banyak maka akan membuat harga saham meningkat. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Dikarenakannya signaling teori memiliki kaitan erat dengan informasi laporan keuangan, maka ada baiknya sejak awal usaha, sebuah perusahaan memiliki pembukuan yang baik dan mudah, agar dapat digunakan sebagai informasi keuangan yang baik secara internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian teori residual dividend policy. Teori ini ditentukan dengan cara mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan, mempertimbangkan target struktur modal perusahaan untuk menentukan besarnya modal yang digunakan untuk membiayai investasi perusahaan, memanfaatkan laba ditahan semaksimal mungkin untuk membiayai investasi perusahaan. Jika ada sisa laba, maka dividen baru dibayar. Dengan demikian, besarnya dividen akan fluktuatif. Model ini berkembang karena pendanaan emisi saham baru lebih mahal dari pemanfaatan laba ditahan. Karena adanya biaya-biaya emisi saham dan penerbitan saham, diartikan investor bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan penurunan harga. Oleh karena itu, perusahaan mengutamakan pendanaan perusahaan berasal dari laba ditahan, sehingga akibatnya perusahaan baru akan membayar dividen setelah kebutuhan dana investasi terpenuhi, dengan kata lain jika ada pendapatan yang tersisa. Kemudian profitabilitas. Menurut Surhali tahun 2007, pihak manajemen akan membayarkan dividen untuk memberikan sinyal mengenai keberhasilan perusahaan dalam membukukan profit. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Dengan demikian, profitabilitas mutlak diperlukan untuk perusahaan apabila akan membayar dividen. Hal ini sesuai dengan teori signaling dan teori residual dividend policy. Teori signaling menyatakan bahwa pembayaran dividen merupakan sinyal bagi investor mengenai prospek perusahaan di masa datang, sehingga perusahaan yang membagikan dividen akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki ekspektasi yang baik di masa yang akan datang. Teori residual dividend policy menyatakan bahwa perusahaan membayarkan dividen hanya jika terdapat kelebihan dana atas laba perusahaan yang digunakan untuk membiayai proyek yang telah direncanakan. Kemudian dalam metode penelitian, fokus masalah ini sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh analisis rasio keuangan terhadap dividen payout ratio yang ada pada perusahaan. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam proses penelitian adalah data yang berupa kuantitatif, yaitu data yang merupakan informasi berupa angka. Kemudian sumbernya, yaitu sumber yang berasal langsung dari objek penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa wawancara, observasi, dan kuesioner. Teknik pengumpulan data, yaitu teknik yang digunakan penelitian adalah yang pertama wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait mengenai data objek yang akan diteliti pada penelitian kepada pihak yang berkepentingan. Cara ini dilakukan agar dapat mendapatkan data informasi yang diperlukan pada penelitian mengenai pengaruh analisis rasio keuangan terhadap dividen payout ratio yang ada pada perusahaan. Kuesioner atau angket dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab responden, biasanya secara tertulis. Cara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan responden. Kuesioner yang disebar harus diuji dulu sebelumnya untuk mengetahui jika butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur dan valid dan reliable. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.